Banyak sekali orang yang gagal diet karena biasanya cobaan diet berasal dari rasa lapar yang sangat menyiksa. Proses ketosis ini sangat efektif membuat tubuh kita menjadi langsing dan ideal. Manusia pada dasarnya sudah menjalankan diet keto dari zaman dahulu kala. Audio Jungle. Audio Jungle. Memiliki berat badan yang ideal adalah impian setiap orang. Berbagai macam cara diet ditempuh oleh sebagian kalangan yang ingin memiliki berat badan yang ideal dan tubuh yang bugar. Termasuk salah satunya metode diet keto. Diet keto adalah pola makan yang dilakukan dengan cara menerapkan pola makan rendah karbohidrat tetapi tinggi lemak. Tujuan konsumsi lemak dalam jumlah tinggi pada diet keto adalah agar tubuh kita mencapai kondisi ketosis. Dalam kondisi ketosis, tubuh kita akan menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Kali ini, channel Atur Pola Makanmu akan menjelaskan apa itu diet keto, bagaimana cara melakukannya, dan apa saja manfaatnya bagi tubuh. Yuk disimak! Tubuh kita membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Akan tetapi, ternyata kelebihan karbohidrat di dalam tubuh juga sangat membahayakan kesehatan loh. Dengan mengonsumsi karbohidrat, perut memang terasa lebih cepat kenyang karena mudah sekali dicerna. Namun kelebihan karbohidrat akan memicu gula darah melonjak dan insulin dalam tubuh pun ikut meningkat. Jika kita tidak menggunakan energi tersebut untuk aktivitas fisik, kelebihan gula akan disimpan sebagai lemak sehingga menyebabkan tubuh kita juga ikut menggemuk. Lemak yang sudah tersimpan di dalam tubuh pun tidak ikut terbakar. Tak hanya membuat gemuk, lonjakan insulin dan gula darah di dalam tubuh pun memicu resiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit imun, Alzheimer, bahkan hingga risiko kanker. Menjaga kadar gula darah seimbang tak hanya menghentikan penumpukan lemak, tetapi juga mencegah kantuk, lelah, sakit kepala, dan bahkan tingkat stres. Saat tubuh mencapai ketosis, energi kita akan meningkat. Dalam waktu 2-3 hari, sel-sel dalam tubuh kita akan beradaptasi saat proses pembakaran lemak. Dan jika kita meningkatkan cairan tubuh dan vitamin B, energi kita juga akan meningkatkan fungsi kognitif, peradangan dalam tubuh akan menurun, kulit kita pun akan terlihat segar dan awet muda. Nah, itulah fungsi dari diet keto, menyeimbangkan kadar gula darah dan insulin, dan menempatkannya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Pada saat diet keto, asupan karbohidrat yang kita makan sangatlah rendah. Kita hanya diperbolehkan makan dari 20 gram sampai dengan 50 gram per harinya. Biasanya energi yang kita butuhkan diambil dari glukosa yang terdapat dalam karbohidrat. Namun karena tubuh kita dalam kondisi rendah karbohidrat, maka tubuh akan kekurangan glukosa. Secara otomatis, cadangan energi akan didapatkan dari zat gizi lain, yakni lemak. Sehingga, secara efisien tubuh kita akan membakar lemak tersebut untuk mencukupi kebutuhan energinya. Proses inilah yang dinamakan ketosis. Maka dari itu, proses ketosis ini sangat efektif membuat tubuh kita menjadi langsing dan ideal, karena saat ketosis lemak-lemak yang menumpuk di lengan, perut, paha, dan pinggang akan dibakar dan dijadikan sumber energi menggantikan glukosa. Banyak sekali orang yang gagal diet, karena biasanya cobaan diet berasal dari rasa lapar yang sangat menyiksa. Jika kita menerapkan diet keto dengan baik, rasa lapar akan sangat berkurang karena proses ketosis juga mengoptimalkan hormon leptin dan grelin yang mencegah rasa lapar menyerang. Pelaku diet keto akan jarang merasa lapar dan bisa mengendalikan nafsu makan yang berlebihan. Inilah sebabnya, saat kita diet keto, kita tidak perlu menghitung asupan kalori. Jika kita bandingkan diet keto dengan diet yang lainnya, meskipun kita sudah menghitung kalori yang masuk, tidak menutup kemungkinan kita akan tetap mengonsumsi karbohidrat yang cukup tinggi, padahal karbohidrat justru yang menghambat pembakaran lemak. Jika kita melakukan metode diet lain, kita harus menambahnya dengan latihan fisik lainnya untuk mempercepat pembakaran lemak. Hal itulah yang menyebabkan kebanyakan orang gagal diet karena melelahkan. Dan juga biasanya metode diet lain itu tidak benar-benar menghilangkan lemak dari dalam tubuh kita, melainkan cairan tubuh dan massa otot yang berkurang. Hal inilah yang paling membedakan diet keto dengan diet-diet yang lainnya.
Manusia pada dasarnya sudah menjalankan diet keto dari zaman dahulu kala. Coba tengok nenek moyang kita. Bagaimana sih cara mereka bertahan hidup? Tentu saja dengan mendapatkan buah-buahan, sayuran, dan daging yang langsung disediakan oleh alam, bukan? Maka dari itu, diet keto sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bagi tubuh manusia. Namun perlu menjadi catatan, saat diet keto kita diperbolehkan makan makanan yang mengandung lemak yang tinggi, akan tetapi bukan berarti semua lemak bisa kita makan. Segala jenis minyak yang terhidrogenasi seperti minyak goreng dari kelapa sawit atau minyak canola dan lain-lain tetap dilarang. Akan lebih baik jika kita menggunakan avocado oil, olive oil, minyak kelapa non-sawit, dan butter. Kemudian yang perlu diperhatikan, makanan dari diet keto adalah makanan utuh, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging-dagingan, dan ikan tanpa melalui proses pengawetan atau produk dari industri makanan. Tidak ada produk dari pabrik makanan yang harus kita beli untuk menjalani program diet keto, seperti frozen food, minuman protein, snack bar, karena ketika kita menjalani program diet ini, kita harus benar-benar makan makanan yang alami, seperti sumber karbohidrat yang bisa didapatkan dari kacang-kacangan dan biji-bijian, seperti almond, walnut, dan chia seed, atau sumber protein yang berasal dari ikan, telur omega 3, daging-dagingan, dan serat yang berasal dari buah beris, tomat, bawang, dan sayur-sayuran hijau. Ketiga kombinasi makanan ini sangat baik untuk diet keto. Lalu, hindari makan makanan yang mengandung tepung, beras, kentang, jagung, pasta, dan sereal. Karena makanan-makanan itu mengandung karbohidrat dan secara otomatis mengandung gula yang sangat tinggi. Kemudian hindari juga smoothies dengan gula, sirup jagung, dan madu karena mengandung gula yang juga tinggi. Berikut ini porsi makanan yang umum dilakukan untuk menjalani diet keto, yakni meliputi pola makan 70% mengonsumsi lemak, 20% protein, dan 10% karbohidrat. Gimana? Tertarikkah menjalani program diet keto? Selain menurunkan berat badan, diet keto juga mempercepat proses metabolisme tubuh dan juga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh kita, kan? Yuk sharing pengalamanmu menjalani diet keto di kolom komentar. Kalau suka konten ini, jangan lupa di-share supaya teman-teman, keluarga, dan pasangan kamu gak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Terima kasih.